selamat datang. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu nih karena udah nyempetin waktunya, udah meluangkan waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol sedikit sama kita. Sebelumnya mungkin kita boleh perkenalan dulu kali ya, Bu. Kalau dari aku perkenalkan, nama aku Pasha. Di sini aku dari Sosial Masyarakatan Hima Humas. Oke, salam kenal ya Pasha, kenalkan. Salam kenal, Bu. Iya, kenalkan, nama saya Hanifah. Saya dosen di Fakultas Psikologi Unpad. Keseharian ya selain mengajar juga berpraktik sebagai psikolog klinis gitu ya. Jadi kurang lebih kegiatannya mengajar, ketemu mahasiswa, membimbing, tapi juga ketemu dengan klien dan bantu klien ya untuk kegiatan konseling ataupun pembantuan psikologis lainnya gitu ya. Keren banget. Oke, jadi sekarang ini kita bakal ngulik sedikit nih, Bu, tentang stigma masyarakat di Indonesia tentang Gen Z. Jadi nih, Bu, di zaman sekarang itu banyak banget masyarakat yang bilang katanya kalau misalnya Gen Z itu katanya lemah, katanya juga manja dan rentan terkena kesehatan mental. Nah, aku mau tahu dulu nih, Bu, dari pandangan Ibu sendiri, menurut Ibu tentang stigma itu gimana, Bu? Mungkin sebelum kita bahas tentang stigma, kita pahami dulu ya karakteristik dari Gen Z-nya itu seperti apa ya. Kalau kita lihat karakteristik Gen Z itu dari usia, rentang usianya sekitar 20-an. Mungkin dari teman-teman ini ya, usia-usia Gen Z. Belasan sampai 26-25 tahun mungkin ya, emerging adulthood kalau dari segi usia perkembangannya. Dan memang kalau dilihat usia-usia ini dari karakteristiknya tadi, kalau kita lihat di zaman yang memang secara teknologi gitu ya, fasilitas atau mungkin keseharian memang erat kaitannya dengan hal yang namanya kemudahan gitu ya, akses yang sangat mudah, lalu juga pusaran informasi yang sangat cepat gitu ya, sehingga punya kecenderungan memang ini ya, dihadapkan dengan berbagai kemudahan. Mungkin kita bisa bilang hal yang instan gitu ya, karena mudah ya. Kalau kita lihat mungkin teman-teman sekarang bisa menghayati sebagai mahasiswa, kalau mau cari referensi pembelajaran gampang ya, kita cari Google, kita search, kita cari website jurnal-jurnal, itu mudah dibanding kalau mungkin generasi saya, generasi di atas saya gitu, kalau mau mencari referensi-referensi terkait dengan pembelajaran itu harus ke perpustakaan dulu ya. Sekarang perpustakaan udah online ya, jadi udah banyak sekarang ya semua online ya. Nah, jadi kita lihat karena terbiasa dengan hal yang mungkin banyak fasilitas dan kemudahan tadi gitu ya, sehingga kalau bahasa anak sekarang tadi rentan terkena stres. Rentan terkena stres ini mungkin lebih karena tadi kalau ada tantangan atau kesulitan atau mungkin sesuatu pola di luar kebiasaannya tadi ya, yang harus mungkin serba instan, serba mudah, itu jadi ada guncangan ibaratnya begitu ya, yang dihayati oleh Gen Z. Sehingga tadi kita sebenarnya nggak bisa mengeneralisir juga apakah semua Gen Z itu rentan punya masalah kesehatan mental gitu. Mungkin tidak bisa langsung bilang seperti itu, sama ratakan, masing-masing punya keunikan. Tapi memang kalau dari segi kelompok lebih rentan karena apa? Secara generasi, secara juga hal yang dihadapi berbeda dengan zaman sebelumnya. Atau bahkan gini ya, konteks kita melihat tentang kesehatan mental juga berbeda. Kalau dikaitkan tadi dengan mudahnya arus informasi yang didapatkan gitu ya, sehingga Gen Z ini punya wawasan yang jauh lebih luas, lebih terbuka membicarakan apa yang namanya kesehatan mental. Mungkin dulu ada, tapi tidak ini ya, sangat awam, betul, tidak lumrah orang bicara tentang kesehatan mental, karena yang itu bukan hal yang prioritas. Dulu itu mungkin lebih kepada yang penting kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu ya, bisa makan, bisa tidur, punya rumah, aman. Kalau sekarang karena fasilitasnya sudah mencukupi, sehingga kalau secara kebutuhan itu pasti akan meningkat ya. Kita tidak lagi bicara yang namanya kebutuhan primer. Nah, Gen Z itu kan seperti itu ya. Kebutuhan primer rata-rata sudah terpenuhi, sehingga apa? Mencari aktualisasi diri yang lainnya, wawasan tentang informasi kesehatan mental lebih mudah dicari, sehingga lebih terbuka juga, sehingga lebih aware. Nah, awareness yang cukup tinggi ini gitu ya, membuat Gen Z lebih peka, sehingga mungkin lebih sensitif ya kalau kita bicara kesehatan mental, kondisi misalnya stres gitu ya, kecemasan, itu hal yang biasa dibicarakan. Sehingga mungkin kalau dilihat di hayati itu jadi lebih relate gitu ya, mungkin bahasa anak sekarang, dibanding kalau generasi saya, generasi sebelum saya, kesehatan mental itu apa ya, mereka mungkin belum ngeh tentang itu ya. Jadi memang dari segi pengetahuan, kesempatan, akses dan fasilitas memang lebih mendukung gitu ya, terbuka untuk Gen Z ini. Jadi kalau menurut saya ada sisi positifnya
karena wawasan kesehatan mentalnya lebih terbuka, tapi tadi karena rentan atau terbiasa dengan hal-hal yang mudah, instan dan mungkin singkat untuk mendapatkannya, ketika tadi harus mencari jalan yang lebih panjang, jalan yang lebih mungkin challenging, itu gak terbiasa. Nah, tidak terbiasa ini mungkin memberikan guncangan tadi, itu yang mungkin membuat tadi kesehatan mentalnya dirasa terganggu, atau tadi ya ada challenge gitu ya dalam hidupnya, ada krisis gitu, itu yang mungkin jadi hambatannya gitu yang dialami oleh Gen Z. Nah, kalau dari ibu sendiri nih, ibu setuju nggak sih sama stigma itu? Menarik ya, setuju atau tidak Iya, setuju ya? Dan alasannya kenapa tuh? Kalau boleh dibilang sedikit setuju tapi tidak juga gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah. Mengapa demikian? Karena kita nggak bisa langsung menjudge gitu, nggak bisa memberikan langsung judge bahwa semua Gen Z itu lemah secara mental. Belum tentu. Sekali lagi ada yang namanya keunikan. Walaupun memang sebagian besar ya, kalau kita lihat dari mungkin statistik atau dari riset-riset, sebagian besar punya kecenderungan. Jadi bukan pasti ya, bukan pasti rentan punya masalah kesehatan mental, tapi ada kecenderungan. Mengapa tadi? Ya karena ada secara kesempatan ataupun terpaparnya jauh lebih sering gitu ya, atau lebih mudah Gen Z ini mengalami, sehingga memang kalau dilihat itu kita lihat bukan sebagai sebuah kekurangan dari Gen Z kalau menurut saya, tapi jadi peluangnya bagaimana memanfaatkan dari apa yang dimiliki tadi kelebihannya. Gen Z itu kan teknologinya sangat canggih ya gitu ya, justru akses kemudahan terhadap fasilitas dan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk tadi punya peluang atau akses lebih mudah kalau mencari bantuan psikologis gitu dibanding dulu. Kalau dulu mungkin akan susah ya generasi dulu. Sekarang itu justru kalau saya ada kecenderungan atau kerentanan itu membuat mereka mencari tahu dan mengembangkan dan juga mencari bantuan dengan lebih mudah dibanding dahulu gitu ya. Itu yang jadi kelebihannya. Jadi memang ada plus minusnya ya, gitu. Aku juga setuju sih, emang dari situ kita bisa ngeliat juga plus minusnya. Nah, tapi kalau misalnya dari pandangan psikolognya ada nggak Bu kayak tentang stigma tadi itu? Kan tadi pandangan Ibu, sekarang aku mau tahu dong dari pandangan psikolognya. Ada pastinya ya, kalau dilihat mungkin kebetulan saya juga ini ya menjadi koordinator konseling di Pusat Penguatan Karakter dan Konseling di Universitas Padjadjaran. Itu salah satu unit ya di Unpad yang memang menangani masalah-masalah psikologis, memberikan bantuan-bantuan psikologis untuk sivitas dan juga mahasiswa. Ada tren yang memang kita lihat dari klien yang datang gitu ya. Kebanyakan itu permasalahannya 80% itu masalah klinis, yaitu di kecemasan. Kecemasan macam-macam. Ada di kecemasan mungkin di akademiknya, di relasi, di pertemanan, atau bahkan terkait dengan keluarga. Nah, tapi kalau dilihat ya dari itu sekitar 170 sekian klien selama rentang dari bulan Maret sampai bulan Agustus kemarin. Bayangkan ya, itu banyak, dan 500 sesi kalau kita lihat ya. Mayoritas masalahnya di klinis gitu, kecemasan. Jadi memang lebih tinggi gitu ya, karena mahasiswa yang datang itu ya termasuknya Gen Z gitu ya. Jadi memang ada tren yang lebih tinggi dan lebih banyaknya kalau kita lihat itu di perempuan dibanding laki-laki. Mungkin secara statistik karena kalau lihat mahasiswa Unpad banyaknya perempuan ya, tapi memang yang mencari bantuan pun banyaknya juga di perempuan dibanding laki-laki gitu. Nah, itu memang jadi tren gitu. Dan kalau saya lihat, dari ini kan ada evidence base ya. Memang ternyata, dan jumlah klien ini tuh lebih banyak gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya ataupun semester yang lalu. Itu jadi kalau saya lihat ini memang jadi salah satu bukti bahwa ternyata Gen Z, nah mungkin kita bisa bilang seperti itu ya, punya tadi ya peluang mengalami kondisi psikologis yang memang terguncang atau terganggu. Tapi tadi peluang untuk dapat bantuannya pun juga lebih besar ya. Iya, gitu. Karena sekarang zaman kan udah banyak juga yang kalau saya mau konsultasi segala macam. Pantas saja juga sekarang Gen Z tuh banyak yang dikit-dikit apa-apa langsung kayaknya gue kena kesehatan mental ya segala macam gitu. Nah, itu juga sebenarnya harus hati-hati ya, karena ibaratnya seperti self diagnose. Itu dia ya. Tadi karena mudah informasi mencari di Google, akhirnya cocokologi ya. Wah, saya punya gejala misalnya keringat dingin, jantung berdebar-debar, wah saya pasti bipolar, nah misalnya gitu ya. Padahal belum tentu, kita nggak bisa self diagnose dengan tepat gitu, pasti harus cari profesional. Nah itu yang harus dihindari. Jadi kemudahan akses mencari informasi tentang kesehatan mental bisa jadi bumerang kalau kita salah memaknai
gitu. Jadinya cocokologi gitu ya. Iya, gitu. bener banget. Nah, ini aku ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari Ibu sendiri ada nggak Bu teori yang bersangkutan sama stigma masyarakat tadi? Nah, kalau teori ini kita bisa bilang dari ini ya, perkembangan rentang usia atau usia perkembangan. Nah, usia perkembangan itu kalau kita lihat Gen Z ini ada pada fase emerging adulthood. Emerging adulthood itu memang di fase-fase yang banyak mengalami krisis dalam hidupnya. Mengapa demikian? Nah, kalau bisa dibilang kan ini transisi ya dari remaja ke dewasa, di mana dewasa itu punya banyak tanggung jawab, punya tuntutan untuk diri sendiri atau tuntutan dari lingkungan, dari keluarga. Misalnya, udah kuliah nih harus bisa IPK-nya bagus, harus bisa berprestasi, lulusnya cepat, habis lulus harus bisa kerja di tempat bagus, habis kerja harus menikah misalnya gitu ya. Tuntutannya banyak. Nah, makanya disebutnya emerging adulthood karena tadi masa-masa darurat. Nah, itu memang dari penelitian di usia-usia 20 sampai 25 tahun, 26 atau bahkan sampai akhir 30 tahun itu mungkin pernah dengar yang namanya quarter life crisis itu ya. Jadi banyak krisis dalam hidup, banyak tuntutan, banyak tantangan, sedangkan dari segi tadi pengalaman dan kapasitas mungkin terbatas. Nah, itu yang membuat tadi ada goncangan, ada stres, ada tuntutan yang mungkin sulit untuk dicapai, akhirnya jadi frustasi gitu. Itu yang jadi based on ternyata memang masa-masa ini adalah masa-masa yang wajar ya kita mengalami yang namanya goncangan hidup. Tapi tadi ya itu teori bukan untuk kita bikin jadi wah Gen Z itu berarti sengsara banget ya hidupnya ya. Tapi sebenarnya itu jadi kesempatan. Ternyata kalaupun ini jadi tantangan, gimana perspektif kita sebagai individu ya, sebagai Gen Z itu melihat apakah ini sebagai sebuah tantangan atau sebagai ancaman. Mau lihat yang mana ya? Kalau kita lihat sebagai tantangan berarti ini elevate us untuk level up gitu ya, untuk bisa naik level. Karena tadi di fase dewasa dari emerging adulthood jadi adulthood yang memang bisa berkembang, bisa punya potensi, bisa lebih bermanfaat. Jadi kalau keluar dari krisisnya justru levelnya jauh lebih tinggi. Jadi extensionnya naiknya lebih cepat gitu. Jadi memang itu ya, kalau kita lihat dari teori ini masa yang wajar. Kita ngalamin krisis, gak usah khawatir, gak usah merasa aneh. You are not so special, karena yang lain pun merasa yang sama ya. Bayangkan ada berapa juta orang di dunia yang usia Gen Z ini gitu ya, 4 juta sekian lah kalau kita dari statistik gitu ya. Dan kalian mengalami hal yang sama, jadi jangan merasa sendiri gitu. Dan tadi cari bantuan karena teman-teman punya akses untuk itu. Bener banget. Terima kasih banyak Ibu. Jadi dari sini kita tahu ya teman-teman semuanya kalau misalnya gak semuanya dari itu tuh semua ada plus minusnya. Nah, mungkin dari aku segitu aja kayak Ibu. Mungkin dari Ibu ada closing statementnya. Nah, mungkin ini ya, karena tadi teman-teman sebenarnya ada di dalam generasi yang punya banyak akses, punya banyak kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, tolong jangan simpan itu sendiri. Cari bantuan, cari social support dari teman-teman, dari keluarga, siapapun orang yang menjadi ruang aman buat teman-teman. Nah, mungkin sekalian promosi ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa Unpad, di Unpad ada P2K2. Silakan nanti bisa lihat Instagramnya @p2k2.unpad gitu ya. Kalau butuh cari bantuan untuk bantuan psikologis bisa ke sana. Jangan sungkan untuk cari bantuan, jangan disimpan sendiri. Terima kasih banyak Bu kan udah nyempetin waktunya untuk sama-sama. Dengan senang hati juga. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Mari.